Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini make kolor ayam macan di kalahan, kadang nguna meni telur juga anu acan dahar. Udah pada makan belum? Kalau udah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, al-ayah. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, al-ayah. Wallahu a'lam bimuradihi. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di pagi yang berbahagia ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul, bermuajahah dalam rangka memperlihatkan rasa cinta kita kepada Rasul, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur karena Allah telah memberikan usia kepada kita, mengamanahkan usia sehingga kita sampai di hari ini. Hari ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal, di mana 14 abad yang lampau telah lahir manusia terbaik, manusia teragung, manusia termulia. Keagungan beliau bukan hanya diakui oleh kawan, tapi diakui pula oleh lawan. Bukan hanya diakui oleh muslim, diakui pula oleh non-muslim. Ada seorang tokoh dari Amerika bernama Michael Hart. Di situ beliau menghimpun 100 tokoh dunia. Ternyata tokoh yang paling mulia, tokoh yang paling tinggi, yang nomor 1 adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya diakui oleh makhluk, tapi diakui pula oleh sang pencipta makhluk. Wa innaka la'ala hulukin azim. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, di dalam dirimu Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung. Rasulullah mampu merubah peradaban dunia dari yang tadinya peradaban jahiliyah menjadi peradaban tauhid, dari bangsa yang berseteru menjadi bangsa yang bersatu, dari bangsa penyembah berhala menjadi penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari bangsa haram jadah menjadi tukang ibadah, dari bangsa ahli maksiat menjadi ahli taat. Rasulullah berhasil merubah semua itu. Tentu bukan karena harta beliau, bukan karena rupa beliau, bukan karena fisik beliau. Beliau mampu merubah semua itu. Wa innaka la'ala hulukin azim, semata-mata karena ketinggian akhlak Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, layak dan pantas kita selaku umatnya merasa bahagia, merasa bangga memiliki Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Paling tidak kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, kita tidak pernah menatap wajah beliau, kita tidak pernah langsung mendengar suara beliau, kita beriman kepada beliau. Apa balasan dari beliau?
beliau mengakui bahwa kita adalah keluarga beliau. Alhamdulillah. Dalam satu hadis disampaikan, hari itu Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Hadir di situ Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhum. Rasul menatap ke depan dengan penuh rasa rindu. Beliau menatap ke depan dengan penuh rasa kangen, bagaikan Pak DKM tatkala merindukan anaknya yang jauh di Amerika. Hari ini lagi ada di sini ya. Subhanallah. Rasulullah menatap ke depan dengan penuh rasa rindu. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah gerangan yang kau rindukan?" Apa jawaban Rasul? "Ana mustakun bi ihwani." Aku sedang merindukan keluargaku, kata Rasulullah. Abu Bakar spontan bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah keluargamu?" Apa jawaban Rasul? "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, wahai Ali, kalian semua adalah sahabat-sahabat terbaikku." "Lalu siapa ya Rasulullah yang kau anggap sebagai keluargamu?" Rasul tersenyum. "Keluargaku adalah mereka orang yang tak pernah berjumpa denganku, tak pernah menatap wajahku, tak pernah mendengar suaraku, tidak sejaman denganku, tapi mereka beriman kepadaku." Alhamdulillah. Urang teu kantos pendak sareng Kanjeng Nabi, tidak pernah mendengar langsung suara beliau, tidak pernah menatap langsung wajah beliau, tidak sejaman dengan beliau, tapi kita beriman kepada beliau, maka kita dianggap sebagai keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sarang sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari suaranya nampak belum begitu rindu. Dari suaranya nampak belum begitu cinta ya. Padahal kata para ulama, Rasulullah tidak meninggal seperti manusia biasa. Beliau pindah ke alam kenabian, hari ini beliau sedang sholat. Kalau hari ini kita mengucapkan salam kepada Rasul, hari ini kita mengucapkan membaca sholawat kepada Rasul, Allah izinkan Rasulullah menjawab salam kita. Kita baca sholawat, tapi belum terbayang di hati kita bagaimana Rasulullah menjawab salam kita. Makanya ada yang masih belum khusyuk di sholawat. Sekali lagi mudah-mudahan khusyuk. Rasulullah menjawab salam kita. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah berjumpa dengan beliau, tak pernah menatap wajah beliau, tak pernah mendengar suara beliau, kita cinta kepada beliau, kita iman kepada beliau. Rasulullah mengakui kita sebagai keluarganya. Pertanyaannya, pantas atau tidak kita menjadi keluarga Nabi besar Muhammad? Kita mengakui keluarga TNI, ada kriteria sebagai keluarga TNI. Kita mengakui keluarga Polri, ada kriteria bahwa kita adalah keluarga Polri. Kita mengakui sebagai keluarga ustadz, keluarga kiai, keluarga orang-orang soleh, ada kriteria seperti apa keluarga kiai, seperti apa keluarga orang-orang soleh. Maka
kita diakui sebagai keluarga Nabi, buktikan bahwa kita layak menjadi keluarga besar, keluarganya Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Ini ibu-ibu yang di dalam sama ibu-ibu yang di luar pada punya keluarga tidak? Alhamdulillah, adeka keluarganya, kaputranya, ibu sama anak saya. Ya kalau kami di dia mah bahasa Sunda, ini kita bahasa Indonesia. Karena ini orang dalam, ini orang luar, di luar mesinnya maksudnya. Ayah mana yang tidak cinta kepada anaknya? Ibu mana yang tidak cinta kepada anaknya? Dulu waktu mengandung, wahnan ala wahnin, 9 bulan kepayahan bertambah-tambah katanya. Karena saya belum pernah hamil. 9 bulan kepayahan bertambah-tambah, bertambah kepayahan. Begitu melahirkan, pilihan hidup dan mati. Saat melahirkan, kalau ada pilihan kata dokter, apakah yang mau meninggal ibu atau yang meninggal anak? Saking cintanya sang ibu pasti akan bilang, dokter selamatkan anak saya, biarkan saya yang meninggal. Itu cintanya seorang ibu kepada anak. Banyak orang tua yang kurang tidur, yang penting anaknya nyenyak. Banyak orang tua yang kurang makan, yang penting anaknya kenyang. Masya Allah, waktu kecil orang tua kita dulu belaan anjuk ngahutang, sudah tidak malu pinjem sana pinjem sini. Yang penting kita anaknya berpendidikan, bersekolah, mesantren. Kita seperti ini adalah buah cinta kedua orang tua kita. Itulah yang namanya orang tua cinta kepada anaknya. Bagaimana keluarga saling mencintai. Kita diakui keluarga Rasul, maka sewajarnya Rasulullah begitu mencintai kita, dan kita pun harus mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka memperlihatkan rasa cinta kita kepada Rasul. Semoga kita benar diakui keluarga beliau, dan kelak di surga kita dipertemukan dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagai bentuk rasa syukur, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah takdirkan kita berkumpul di rumahnya dalam rangka memperlihatkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Semoga melalui acara ini Allah turunkan hidayah dan inayah kepada kita semua. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah, Bapak Ketua DKM beserta pengurus beserta jajaran. Yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah, keluarga besar Masjid Al-Muhtadin, ini sepuh kasepuhan, para ustadz, para kiai yang ada di tempat ini, semoga dimuliakan Allah. Ibu-ibu majlis taklim, ibu-ibu yang di dalam, ibu-ibu yang di luar, semoga semuanya dimuliakan Allah. Hadirin wal hadirah yang sama hadir, semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang masih main HP semoga punya kuota. Kemarin di Cirebon lagi ngaji, main HP terus, mati, HP-nya mati, habis baterai. Semoga kita semua dipanjangkan usianya sama Allah, amin. Yang pakai masker, yang tidak pakai masker, semoga kita sehat semuanya. Ibu-ibu ada yang masih pakai masker, semoga sehat, amin. Kemarin di Cirebon yang pakai masker engap maut, nganggo masker maut, mau nganggo masker oke ngilu, murabkeun ibu. Kabeh maut mari gua. Sing daramang sing sarehat sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahagia semuanya, bahagia. Harus bahagia. Bahagia menjadi umat Rasul, bahagia menjadi hamba Allah, bahagia hadir di pengajian, pangaosan, pengajian, pangaos sabaraha hargana, pengajian sabaraha ajina, pangaos dari harga, pengajian dari azan, artinya harga. Maka orang yang hadir pada pagi hari ini, inilah orang-orang yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakin warga di sekitar TCI bukan segini, warga di sekitar masjid ini bukan segini, tapi siapa yang diizinkan Allah, diundang Allah,
sebagai hamba Allah yang berharga di hadapan Allah adalah kita semua yang hadir hari ini. Amin ya Rabbal. Bingah ibu bingah, bingah keur ngaos peperiheun di bumi mah urang teh loba hulang-hulang ya hutang deh kamu. Emang di sini ada Bang Emok, Bu? Harus bahagia hadir di majelis ilmu ya. Bunga-bunga keur ngaos peperiheun di bumi mah urang teh loba anu naros nagih deh. Tadi hutang ayeuna naros. Ini wajah cicilan semua ini kayaknya. Semoga yang punya hutang oleh Allah diberikan jalan untuk melunasinya. Amin. Ini tarik. Tarik aminah berarti ageng sorak. Hutang. Besok nembongkeun, Bu. Walaupun tidak diperlihatkan pun akan kelihatan yang masih nyicil dan sudah lunas. Pak DKM mobilnya kalau di starter langsung hidup cash karena sudah lunas. Kalau yang belum lunas di starter susah hidup. Setor, can lunas ya. Mudah-mudahan melalui pengajian yang punya hutang disehatkan, dibayar oleh Allah, diberikan jalan untuk membayarnya. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahagia kita menjadi umat Rasul. Kenapa? Karena begitu mulianya Rasulullah, begitu agungnya Rasulullah, kemuliaan beliau, keagungan beliau bukan hanya diakui oleh kawan lawan, mengakui keagungan beliau. Dan ternyata mulianya Rasulullah bukan karena hartanya, mulianya Rasulullah bukan karena rupanya. Seandainya Rasulullah mulia karena hartanya, kasihan umat beliau yang diuji dengan keterbatasan harta. Karena umat manusia itu sudah menjadi sunatillah. Dalam Al-Quran disampaikan, wallahu fadola ba'dukum ala ba'din birizki. Allah membeda-bedakan di antara kita dalam masalah rizki. Sama tinggal di TCI rizkinya nggak sama. Sama dinasnya di TNI, di Polri rizkinya nggak akan sama. Sama bidang usahanya rizkinya nggak akan sama. Wallahu fadola ba'dukum ala ba'din birizki. Bapak punya anak 4, anak yang 4 itu rizkinya nggak akan sama. Walaupun ada kakak, rizkinya nggak akan sama. Allah membeda-bedakan. Kalau Rasulullah mulia karena harta, kasihan orang yang diuji dengan keterbatasan harta. Kalau Rasulullah mulia karena rupa, kasihan orang yang diuji dengan keterbatasan rupa. Untung Rasulullah mulia bukan karena hartanya, Rasulullah mulia bukan karena rupanya, tapi beliau mulia karena keindahan akhlaknya. Alhamdulillah. Ada orang kaya raya, orang itu cantik, jabatannya tinggi, akhlaknya mulia, semakin indah kelihatannya. Betul. Ada orang kaya raya tapi akhlaknya jelek, walaupun hartanya banyak tidak indah kelihatannya. Ada orang yang rupanya biasa-biasa saja tapi akhlaknya bagus, maka orang itu menjadi indah kelihatannya. Tapi ada orang yang wajahnya cantik, wajahnya tampan, tapi akhlaknya buruk, maka walaupun cantik kelihatannya tidak cantik, bahkan menjadi penghinaan. Irungna halus, bibir halus, ini apa itu? Munghanjakal. Apa lagi pada lagu. Jadi walaupun cantik, walaupun tampan, kalau akhlaknya jelek jadi hinaan. Maka orang Taman Sipadung Indah, jamaah Masjid Al-Muhtadin, hartanya berlimpah, jabatannya tinggi, wajahnya tampan, wajahnya cantik, disertai dengan akhlak yang mulia, akan semakin mempesona dan terindah. Amin ya Rabbal. Tapi kalau akhlaknya buruk, walaupun hartanya banyak, akan kelihatan tidak indah. Maka Rasulullah Muhammad mulia karena keindahan akhlaknya. Akhlak beliau diperlihatkan oleh Rasulullah bahwa kana hulukuhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hari ini kita hadir di masjid ini ingin membuktikan bagaimana indahnya Al-Quran. Tadi Pak DKM menyampaikan dalam sambutannya, di negara kita ada berbagai pandangan tentang hukum peringatan Maulid Nabi. Mari kita lihat hukum itu apa, peringatan Maulid Nabi itu apa.
Hukum adalah isbatu amrin li amrin au nabiyuhu anhu. Hukum itu menetapkan sesuatu kepada sesuatu, menghilangkan sesuatu dari sesuatu, itu hukum. Menetapkan asin kepada garam, menghilangkan manis dari garam, itu hukum. Menetapkan manis kepada gula, menghilangkan rasa asin dari gula, itu hukum. Menetapkan Allah Maha Kuasa, menghilangkan Allah lemah, itu hukum. Hukum dilihat dari segi yang menetapkannya ada 3. Yang pertama hukum syara, karena ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua hukum akal, karena ditetapkan oleh akal. Yang ketiga hukum adat, karena ditetapkan oleh adat kebiasaan. Orang Ciamis tong ka Bandung poe Sabtu tara berhasil, adat. Orang Sunda jangan menikah sama orang Jawa, adat. Tong nikahkeun dina bulan Sapar eta teh kawin anjing, adat teh sumberna. Dan nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Menurut akal juga apa salahnya hari Sabtu berangkat ke Bandung? Menurut akal juga apa salahnya nikahin di bulan Sabar? Makanya ada istilah hukum adat, hukum yang berlaku di masyarakat karena dihasilkan dari adat dan kebiasaan yang berulang-ulang. Eta mah cenah imah teh tusuk sate, adat teh. Ada orang yang nggak mau belajar, nggak mau berangkat kalau belum jam sekian. Tong ini cenah, tadi tuh teh kudu dicak jam, aku pupus jam dicak. Makanya dalam hukum adat ada hitungan. Sri, lungguh, dunia, lara, pati, munrek pepelakan, akar, jangkar, tangkal, dahan buah. Lamun rek milih hiji jabatan, Sri, lungguh, dunia. Lamun lungguh jadi jabatanana, lamun dunia kudu jadi tukang dagang. Mereka idit-iditan, halangan, harungan, seda, tulus. Itu istilah-istilah dalam hukum adat. Ada dasarnya dalam Al-Quran? Tidak ada. Itu mah sumbernya dari adat dan kebiasaan. Ada juga adat dalam arti budaya. Jaipong, budaya Sunda. Silat, budaya Cikalong. Budaya Cimande. Ya masih budaya Sunda. Adat dalam arti budaya. Ada juga adat dalam arti tabiat. Si eta mah goreng adat, si eta mah bedegong, si eta mah jutek, si eta mah bageur. Eta adat dalam arti tabiat. Ada juga hukum yang berlandaskan akal, KUHP, perdata, pidana. Dan yang terpenting, hukum tertinggi adalah hukum syara, hukum yang sumbernya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mari kita lihat. Ini tadi terpancing sama Pak DKM tentang hukum maulid. Jadi saya harus berbicara hukum maulid, karena beliau juga menyampaikan bahasanya harus berbobot, makanya harus diambil dalil yang paling kuat. Hadirin yang dimuliakan Allah, yuk kita lihat dalam Al-Quran surah Hud ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullana qussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka bi hadhil haq wal mau'izah wa dzikra lil mu'minin. Di dalam Al-Quran sumber hukum syara Allah menyampaikan wa kullana qussu, dan katakan wahai Muhammad, lanakussu 'alaika min amba'ir rusul, yakin aku menceritakan kepadamu min amba'ir rusul. Amba adalah sejarah, nabi adalah pembawa sejarah. Di dalam Al-Quran Allah berbicara tentang sejarah-sejarah Rasul. Kaitkan dengan maulid Nabi. Dalam maulid Nabi apa yang dibahas? Dalam maulid Nabi apa yang dilakukan? Ternyata dalam kajian-kajian peringatan maulid Nabi selalu dibahas sejarah-sejarah Nabi, selalu dibahas sejarah-sejarah Rasul. Bagaimana indahnya akhlak Rasul, bagaimana kemuliaan akhlak beliau, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana beliau menjadi suri tauladan. Bukan hanya dalam hal-hal besar, hal terkecil pun ada contohnya di baginda kita Nabi besar Muhammad. Kalau dalam Al-Quran Allah berbicara tentang sejarah Rasul,
Allah saja berbicara tentang sejarah Rasul. Dalam Maulid Nabi kita berbicara sejarah Rasul. Di mana letak salahnya? Di mana letak tidak ada dasar hukumnya? Jadi Maulid Nabi dasar hukum yang pertama surah Hud ayat 120, kajian di bulan Rabiul Awal untuk lebih menggali sejarah nabi-nabi kita, terutama nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Jadi terjawab Maulid Nabi ini sesuatu yang dibicarakan dalam Al-Quran. Kemudian dalam Maulid Nabi tadi anak-anak kita tampil dengan baca sholawat, dengan keluguannya, dengan kepolosannya. Salam, ya namanya anak kecil. Tapi kakeknya bangga, orang tuanya bangga, tetangganya bangga. Ternyata di dalam Maulid Nabi semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi, bukti cinta kita kepada Nabi. Dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Mana letak bid'ahnya? Tidak ada. Kan Pak Ustadz di zaman Rasul belum ada peringatan seperti itu. Ya Rasulullahnya juga masih hidup. Walaupun saat itu Rasulullah memperingati hari kelahiran beliau dengan saum di hari Senin. Ada orang yang bahagia dengan hadirnya Rasulullah, Abu Lahab namanya. Saking bahagianya Abu Lahab, tatkala lahir Rasulullah dimerdekakan salah satu hamba sahayanya. Dan diceritakan ada keluarganya yang bermimpi bahwa saat itu Abu Lahab setiap malam Senin dan hari Senin disajikan minuman yang indah dan diringankan beban siksanya. Kenapa bisa begitu? Padahal bukan orang beriman. Ternyata orang luar beriman pun kalau bahagia dengan lahirnya Rasul mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di bulan Maulid kita mengkaji sejarah Rasul, kita membaca sholawat kepada Rasul, di mana letak bid'ahnya? Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ajengan, kan di zaman Nabi mah tidak ada hal seperti itu. Yang di zaman Nabi tidak ada berarti bid'ah. Siapa bilang? Al-Quran di zaman Rasul tidak dibukukan, hari ini dibukukan, apakah bid'ah? Tidak. Ilmu tajwid di zaman Nabi belum ada, hari ini pakai ilmu tajwid. Tadi Ibu Hajah Khadijah bacaannya Masya Allah. Saya tahu gurunya, mungkin gurunya Robi'ah Al-Adawiyah, dan guru beliau juga siapa, begitu ya. Kenapa bisa baik seperti itu bacaannya? Karena di ilmu tajwid hukum nun matinya benar. Linun liin taskun wali tanwini arba'u kamin pahud tamini fal awalul idharu komblal. Ibu yang di luar kok diajak tajwid nggak pada ngomong ini? Coba saya ajak yang lain. Domba-domba. Langsung lagu menghafal. Di zaman Nabi ilmu tajwid itu belum ada, Bu. Kenapa? Setiap sahabat langsung melihat bacaan Al-Quran dari Rasul, pasti bacaannya benar. Maka setelah Rasulullah tiada, Islam semakin berkembang ke berbagai suku, ke berbagai bangsa. Arab sendiri terjadi beberapa suku dan logat bahasa. Di situ mulai terjadi perubahan bahasa, perubahan gaya dalam membaca, sehingga khawatir bacaan Al-Quran berbeda daripada di zaman Rasul. Maka ada tabi'in yang menciptakan ilmu tajwid, lahirlah ilmu tajwid. Kitabnya ada yang disebut Al-Jajariyah, kitabnya juga banyak tentang ilmu tajwid. Tujuannya agar bacaan Al-Quran sama dengan di zaman Rasulullah. Di zaman Rasul Al-Quran tidak dibukukan. Para sahabat penghafal Al-Quran sudah banyak yang meninggal. Maka di zaman Utsman bin Affan khawatir Al-Quran tidak terabadikan.
maka dibukukanlah, lahirlah mazhab Utsmani yang hari ini dipegang sama ibu Al-Quran. Itu di zaman Nabi belum ada buku seperti itu. Kalau berkata bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi, berarti ilmu tajwid bid'ah, Al-Quran dibukukan bid'ah. Makanya kita harus tahu dari mana sumbernya. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Al-Quran 120 surah Hud berbicara bahwa Allah saja dalam Al-Quran menyampaikan kisah-kisah Rasulullah. Mungkin ada yang bertanya, Pak Kiai, Pak Ustadz, ajengan. Nah, kan kalau di kita beda-beda, ada Ustadz, ada Kiai, ada ajengan. Hari Ustadz mah bahasa Arab, hartosna guru. Siapa saja yang suka ngarak ngajar itu Ustadz. Tapi bahasa Arab jangankan dipotong, beda baris, beda makna. Mar'atun awewe, mir'atun genteng. Jadi ibu-ibu yang di luar yang pegang HP itu sebetulnya bukan update, tapi nggak bener gentiu. Nah istri mah di mana lagi ngenteng. Mar'atun perempuan, mir'atun cermin. Bahasa Arab itu beda baris, beda makna. Ada yang adan hayya 'alal falah, mari bercocok tanam. Karena ada tasdid. Tasdid dihilangkan, hayya 'alal falah, mari meraih keberuntungan. Bahasa Arab. Makanya manggil ke Ustadz, karena Ustadz bahasa Arab artinya guru, jangan dipotong. Us, damang us. Tat, jagir tat, nggak ada artinya itu. Kemarin saya syuting di TPRI, satpam nanya, tat sudah beres, tat sudah tot gitu ya. Kan hese ikut Ustadz itu. Ustadz itu bahasa Arab, artinya guru. Ada yang manggil Kiai. Kiai itu singkatan KIAI, Kokolot Ideologi Agama Islam. Ada yang masih muda dipanggil Kiai, nggak masalah, karena bukan masalah usia. Kiai itu singkatan, yang pantas dituakan, yang pantas disepuhkan, ilmunya tinggi, akhlaknya bagus, pantas dipikolot, Kokolot Ideologi Agama Islam. Singkatan Kiai. Ustadz mah ulah disingkat, namun Ustadz disingkat riweuh, Ustadz usaha tara anak deres. Jadi kalau Ustadz banyak anaknya itu bukan karena disasarung, Bu. Disasarung mah salah satu sebab we itu mah. Mun Ustadz loba anakna pada disingkat. Yang ketiga ajengan. Ajengan itu yang diajeng-ajeng. Gak ada yang mimpin acara ajengan. Ini ajengan. Pak MC itu ajengan. Gak ada yang sambutan ketua DKM, Kapayun, ajengan. Jadi ajeng-ajeng. Nanti kalau mau sholat gak ada imam, silahkan ke depan, ajengan. Mau mimpin doa, gak ada yang mimpin doa, ajengan. Ayah randa ngora, pokoknya ajengan di randa, aduh ibu. Ayah randa jadi ayah. Ada janda, ada keun janda oge nu penting ngeureuh munah astagfirullahaladzim. Ibu mau mikir. Maunya randa ngeunah. Tesawios randa oge nu penting ngeureuh ngaos hadir ke majelis ilmu, ibu mah kana ngeunah wae. Jadi ajeng-ajeng. Yang keempat ulama itu bahasa Al-Qur'an. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, ulama itu bukan yang pakai udeng, ulama itu bukan yang pakai sarung, ulama itu bukan yang pakai jas, bukan yang pakai jubah. Siapa ulama? Ulama itu adalah orang yang hatinya paling takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Pensiunan semakin dekat ke masjid, semakin rajin ibadah karena takut hatinya kepada Allah. Di masa-masa akhir kehidupan, kalau matahari sudah di barat, sebentar lagi tenggelam. Karena dunia ini adalah mahalul aghyar, mahalul akdar, mahalul ahyar. Yakin dunia adalah perubahan, tidak ada yang abadi. Dulu muda, sekarang sudah tidak muda lagi. Dulu anak-anak, sekarang sudah punya anak. Dulu manggil bapak, sekarang dipanggil bapak. Dulu manggil kakek, sekarang dipanggil kakek. Incu hiji aki, incu dua aki, incu hiji nini, incu dua nini. Dulu rambut kita hitam ikal berderai, sekarang uban di kepala kita. Bukan hanya di kepala, janggot kehuisan. Dulu badan kita kekar kuat,
Dulu kulit kita halus bagaikan sutra, matak tijalin teh kutu di soleda tuma. Ayeuna mah boro-boro kutu casing HP baledokeun kana pipi nempel bakat ku karenyon. Mahalul agyar, dunia tempat berubah. Dulu saya pejabat, sekarang bukan pejabat. Dulu saya atasan, sekarang bukan atasan. Mahalul agyar, tidak tetap di satu tempat. Dunia tempat berubah. Hari ini aku sudah berada di penghujung kehidupan. Kalau perjalanan hari sudah mau tenggelam, bapak pensiunan, ibu pensiunan, semakin baik datang ke masjid, semakin baik baca Al-Quran, semakin takut hatinya kepada Allah. Itulah ulama. Jadi ulama itu lain anu memakai udeng badak, tapi hatena sieun kene ku jalma. Manusia yang paling takut hatinya kepada Allah itulah ulama. Tidak mungkin kita takut kepada Allah kalau tanpa ilmu. Maka hadir di majelis ilmu hari ini agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ari takut ke Allah mah deukeutan parentahna. Ai sieun ka istri mah jauhan larangan. Cinta ka Allah mah, sieun ka Allah mah jauhan larangan. Nana cinta jeung sieun ka istri mah deukeutan larangan nana. Ibu mah teu ngarti-ngarti. Diganti can sararapan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jadi sudah clear sekarang. Peringatan Maulid Nabi dasarnya ada dalam Al-Quran. Kenapa dikisahkan sejarah-sejarah Nabi? Ada 4 tujuannya. Dalam ayat yang sama, wa kullana naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Yang pertama tujuannya manusabbitu bihi fu'adak, untuk mempertebal keimanan kita. Yakin kepada Rasulullah. Rasul adalah manusia terbaik, teladan terbaik, manusia terhebat. Kita semakin yakin setelah membaca kisah-kisah beliau. Rasulullah memiliki 4 sifat. Apa saja sifat Rasul, Bu? Yang pertama sidik, yang kedua patonah, yang ketiga amanah, yang keempat tabligh. Sidik benar. Apa itu benar? Benar itu adalah ucapannya benar, perbuatannya benar, hatinya juga benar. Ada orang yang ucapannya kelihatan bahagia, sikapnya kelihatan bahagia, tapi hatinya menderita. Nauzubillahi min, berarti itu belum sidik. Penampilannya kayak orang kaya, ngomongnya kayak orang kaya, tapi hatinya miskin, belum sidik. Sidik itu ucapan, perbuatan, dan hati harus sama. Suami ibu sidik apa belum? Bisa dilihat oleh ibu. Ucapannya mungkin berkata I love you, you love me, ya pelahun. Aku cinta kepadamu, tidak ada orang lain di hatiku kecuali kamu. Perbuatannya mungkin memperlihatkan rasa cinta kepada ibu, tapi kalau ada wanita lain di hatinya belum sidik. Jadi sidik itu benar ucapan, benar perbuatan, benar hati. Sidik. Rasul itu benar. Apa yang diucapkannya benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasul bersumber dari wahyu Allah. Rasul itu benar perbuatannya. Makanya ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Diamnya Rasul terhadap satu kejadian itu adalah hadis. Rasul sidik, benar. Yang kedua, apa sifat Rasul yang kedua, Bu? Ada yang tahu? Hadiahnya kata Pak DKM tadi, kata yang membawa acara, hadiahnya umroh. Benar, Bu? Yang benar bisa menjawab hadiahnya umroh. Sifat kedua Rasul apa? Hah? Patonah. Patonah artinya pintar, cerdik, jenius. Nah, yang benar menjawab hadiahnya umroh, ketemu di depan Baitullah. Jadi saya bimbing umrohnya, tapi pesawat bayar sendiri. Apa itu patonah? Cerdik, Pak. Lihat kecerdikan Rasulullah. Rasulullah pintar, Rasulullah cerdik dalam memimpin.
Rasulullah pintar, Rasulullah cerdik dalam berperan sebagai suami, dalam berperan sebagai pemimpin negara, dalam berperan sebagai pemimpin agama. Berperan dalam perang, Rasulullah sebagai panglima tertinggi, beliau cerdik. Terbukti dalam perang Badar, 313 pasukan muslim mampu mengalahkan 1000 pasukan kafir Quraisy. Ini berdasarkan kecerdikan Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Di dalam perang Badar itu 313 pasukan muslim mampu mengalahkan 1000 pasukan kafir. Kenapa? Di situ ada strategi. Sebelum berperang, Rasulullah menempatkan pasukan muslim di sebelah timur. Logikanya, kalau matahari terbit, pasukan yang berada di sebelah barat akan silau terkena pancaran matahari. Yang kedua, Rasulullah menetapkan pasukan bersebelahan dengan sumber air. Logikanya, di saat pertempuran sudah terjadi, pasukan akan merasakan lapar, pasti ada tim konsumsi yang harus menyiapkan makanan, mencari sumber air. Begitu ada di antara kafir Quraisy yang datang mencari sumber air, ditangkap oleh Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, berapa jumlah pasukan Quraisy? Yang namanya tukang masak tidak tahu. Kata beliau, tidak tahu wahai fulan, karena tidak tahu bahwa yang bertanya itu Rasulullah. Rasulullah cerdik. Apa kata Rasulullah? Berapa porsi jumlah makanan yang harus disiapkan? Kata tukang masak tadi, 1000 lebih yang harus disiapkan. Di situ Rasul mengetahui bahwa lawannya hari itu ada 1000 pasukan. Ini kecerdikan. Dalam perang Rasulullah cerdik patona. Ternyata dalam rumah tangga pun Rasulullah cerdik. Rasulullah selalu memuji istrinya. Ini salah satu yang melemahkan perempuan. Perempuan itu senang dipuji. Bapak lamun disayogikeun tuangan ku bojo, kirang raos ge sebat raos. Kirang uyah ge sebat cekap. Itu yang dilakukan Rasulullah. Bahkan dalam memanggil saja Rasulullah tidak berani nyebut nama. Yang dipanggil itu gelar kesayangannya. Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Humairah itu, Aisyah itu pipinya merah merona bagaikan bunga mawar. Maka dipanggilnya ya Humairah. Aisyah lagi ibu sok nyebat gitu tara kayak ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, wahai bunga mawar. Kok sok gitu tara? Oh, udah meureun teh jiga bunga mawar. Bunga jair kotok. Rasulullah manggil kepada Aisyah panggilan kesayangan. Bapak manggil kepada istri kalau ingin mengikuti bagaimana strategi Rasul, panggil nama kesayangan. My honey, my sweetie, my babe. Nama kesayangan. Dan ternyata Aisyah pun tidak berani nyebut nama kepada Rasul. Yang disebut gelarnya, ya Rasulullah, ada apa gerangan kau memanggilku? Ibu ge sami kacaroge teu nyebut ngaran. Salaki RT ya RT. Aya ibu RT di dia ya. Ya RW. Caroge abdi mah hansip Pak Kiai, ya hansip. Kalau Bu Hajah ya DKM, caroge apa DKM. Hadirin yang dimuliakan Allah, ahli strategi yang paling dahsyat diperlihatkan oleh Rasulullah. Hari itu kota Madinah panas. Rasul pulang perjalanan jauh, sampai di rumah Rasulullah disiapkan secangkir teh manis. Ini buat contohnya nggak ada teh manis ini. Rasulullah disiapkan segelas teh manis oleh Aisyah. Di luar panas, perjalanan jauh, Rasulullah haus. Sampai di rumah disiapkan segelas teh manis. Jagonya strategi Rasulullah. Begitu disajikan segelas teh manis, diminum oleh Rasulullah itu teh manis, tapi tidak dihabiskan, justru disisakan. Kenapa? Sisa teh manis itu oleh Rasulullah diberikan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Bu, lamun caroge wih perjalanan tebih, di jalan haus, di luar panas, dugi ka bumi disayogikeun teh manis ku ibu. Kira-kira eta teh manis diseepkeun, disesakeun. Hah? Nambah juga nanti nyamunya.
dah haus teh. Rasulullah pandai berstrategi untuk mencuri hati istrinya. Teh manis itu walaupun haus disisakan, diberikan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha dengan penuh kasih sayang. Bahkan Rasulullah minum di bibir gelas yang itu, Aisyah pun minum di bekas bibir gelas yang diminum oleh Rasulullah. Kira-kira Bu, kalau suami ibu menyisakan air minum untuk ibu, kira-kira oleh ibu diminumnya di bibir gelas bekas bibir suami atau seberangnya? Kenapa seberangnya? Bau rokok. Saya ngerokok sarok ibu tara. Hah? Jangan ya. Jangan merokok. Yang merokok itu penyakitnya paru-paru. Yang tidak merokok rupa-rupa. Jadi mending sehat. Mending sehat ngerokok ulah, udur ulah, mending sehat. Di hari kedua biasanya air itu disisakan, di hari itu ternyata tidak disisakan. Aisyah sebagai perempuan berperasaan halus lari ke belakang. Hati-hati, karena wanita itu perasaannya halus. Aisyah lari ke belakang, nangis di dapur. Rasulullah bertanya, ada apa ini? Oh, rupanya karena air yang biasanya disisakan hari ini dihabiskan. Rasulullah mengejar Aisyah ke belakang. Pak, seandainya Bapak pulang perjalanan jauh, biasanya disisakan air minum oleh Bapak buat istri, hari itu sangat haus oleh Bapak dihabiskan. Tiba-tiba istri lari ke belakang, kira-kira dikejar atau dibiarkan saja? Antap birage cai. Jika gitunya orang bapaknya. Rasulullah tidak. Saking pandainya strategi beliau, dikejar Aisyah. Begitu dikejar, dipeluk dari belakang. Tatkala dada Rasul sudah nempel di punggung Aisyah, tatkala bibir Rasulullah yang mulia sudah nempel di telinga Aisyah, Rasulullah berbisik, ya Humairah, kenapa engkau lari ke belakang? Bu, ibu teh lompat ke pengker, lari ke belakang, karena biasanya air minum disisakan, hari itu tidak. Di belakang ibu sedang nangis, dikejar sama suami, kira-kira dipeluk dari belakang atau nabi didegungkeun. Nah, ibu cai-cai wae ada lompat ke pawon jika gitu. Cek atuh pira cai-cai wae matong lompat ibu teh jika teh gitu. Rasulullah tidak, dipeluk dari belakang, dicium. Bibir yang mulia nempel di telinga Aisyah. Ternyata Aisyah setelah tahu bahwa Rasulullah ada di belakangnya, beliau menyeka air matanya, sedang nangis tapi khawatir ketahuan oleh Rasulullah, dielap di socanya, saking menghargai suaminya. Bu, ibu teh lompat ke dapur, dikejar ke caroke, ditangkep di tukang, ibu bercerik, rek keureun cerik narek nambah, make lagu cerik lagi. Jika nanti kesempatan, Aisyah tidak berbalik kepada Rasul, disekak dulu air matanya. Pas berbalik kepada Rasul, kelihatan di dapur ada dua wadah. Wadah yang satu isinya garam, wadah yang kedua isinya gula. Ternyata yang habis wadah yang isinya garam. Rupanya Aisyah waktu itu salah membuat teh manis, sanes teh manis tapi teh asin. Rasulullah menghabiskan air karena khawatir Aisyah malu salah membuat teh manis. Itu mau asal lagi orang. Pulang perjalanan jauh, biasanya dikasih teh manis, iya teh asin, diseepkeun, dimurakeun. Dimurakeun jika cara ke urang mah. Rasulullah tidak, dihabiskan air itu karena saking menjaga perasaan istrinya, khawatir merasa malu karena merasa bersalah dalam membuat teh manis. Inilah Rasulullah ahli strategi. Dari Mekah ke Madinah mau berhijrah, Madinah berada di sebelah timur, Rasulullah tidak langsung ke timur tapi beliau ke barat. Beliau bersembunyi di Jabal Sur. Ini strategi Rasulullah. Jadi Rasulullah itu patonah. Makanya melalui peringatan Maulid Nabi yang pertama, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, tujuan yang pertama manusabbitu bihi fu'adak, untuk mempertebal keimanan kita kepada Rasulullah. Yang kedua, manusabbitu bihi fu'adak,
wa ja'aka fi hadhil haq. Melalui peringatan Maulid Nabi kita mengkaji sejarah-sejarah Rasul agar kita mengetahui kebenaran itu benar adanya. Wa ja'aka fi hadhil haq. Nabi Musa di belakangnya lautan, di belakangnya Fir'aun, di depannya lautan. Pilihan saat itu meninggal karena tenggelam atau meninggal karena dibunuh oleh Fir'aun. Wajah kapi hadhil haq. Tapi apa yang terjadi? Nabi Musa tak pernah berpikir lautan akan terbelah. Nabi Musa tidak pernah berpikir akan selamat dari kejaran Fir'aun dan selamat dari laut yang begitu luas. Allah mendatangkan pertolongan. Firman Allah, pukulkan tongkatmu ke lautan. Lautan dipukul, terbelah menjadi dua. Akhirnya Nabi Musa selamat, Fir'aun yang binasa. Padahal saat itu harusnya Nabi Musa meninggal karena tenggelam atau meninggal karena dibunuh oleh pasukan Fir'aun. Wajah fi hadhil. Melalui peringatan Maulid Nabi, yuk kembali kita kepada Allah, kembali kita kepada ajaran Rasulullah. Mungkin ada hutangnya yang sudah tidak memungkinkan bisa dibayar. Mungkin ada penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan. Dokter sudah memvonis bapak tidak mungkin sembuh, ibu tidak mungkin sembuh. Tidak ada jalan. Di depan lautan, di belakang pasukan Fir'aun. Tapi harus yakin kalau Allah akan mendatangkan pertolongan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka libatkan Allah. Waja'aka fi hadhil haq. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah Asy-Syakandari beliau menyampaikan bahwasanya siapa orang yang melibatkan Allah dalam setiap urusannya, maka tidak ada kegagalan dalam hidupnya. Siapa orang yang hanya mengandalkan kekuatan dirinya, maka tidak ada keberhasilan dalam hidupnya. Waja'aka fi hadhil haq. Melalui Maulid Nabi, yuk kita libatkan Allah. Salaki hayangnya tercukup pungagaya. Libatkan Allah, ngadoa di beuti. Habis tahajud berdoa, ya Allah, nitip caroge api. Wios ngopi mah di mana wae tapi nyusu di imah. Ya minum susu maksudnya ibu mah mana wae. Titipkan sama Allah. Karena kalau masalah cantik di luar yang lebih cantik banyak. Kalau masalah wajah di luar yang lebih hebat banyak. Masalah body di luar yang lebih hebat banyak. Di luar mah kijang panter aya, kaki panjang pantat muter. Di luar mah BMW aya, badak montok weleh-weleh. Hari di imah bemo jeung cuka. Terang bemo monyong. Terang cuka hasil. Makanya hati-hati Pak, Bu, pandai berstrategi. Berikan penampilan terbaik untuk suami kita. Sebelum minta air, siapkan air minum. Kebutuhannya siapkan. Apalagi mau Jumatan. Mau Jumatan, siapkan kebutuhan suami untuk Jumatan. Pahala Jumatan suami Allah berikan juga kepada kita. Ibu tidak Jumatan tapi dapat pahala Jumatan karena memfasilitasi suami yang mau Jumatan. Alhamdulillah. Waja'aka fi hadhil haq. Wal mau'idhah. Melalui Maulid Nabi kita bahas sejarah Rasul. Dalam Maulid Nabi ada suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul ada suri tauladan. Bukan hanya hal-hal besar, hal terkecil pun dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana beliau makan, bagaimana beliau berpakaian, bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau tidur, termasuk hal-hal besar, memimpin negara, memimpin sebuah agama, memimpin sebuah kehidupan. Ada contohnya di baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisnya bangsana Arab Quraisnya bangsana sareng salat
salamullah ala yasin Ramana Said Abdullah Ibu Siti Aminah dibabarkeun nadi Mekah wengi Senin taun gajah wengi Senin taun gajah sareng salatullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin Rabiul awal bulana tanggal kedua belasna April bulan Masehina tanggal kedua puluhna tanggal kedua puluhna nu terakhir wadikro lil mukminin dibacakan sejarah Rasul dalam Al-Quran, dikaji sejarah Rasul dalam peringatan Maulid Nabi, wadikro lil mukminin sebagai peringatan bagi orang yang beriman. Jadi terjawab hukum peringatan Maulid Nabi ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka tidak ada pertentangan. Menurut hukum syara, hukum memperingatinya bisa jadi sunnah muakkadah, bahkan kalau membuat umat Islam semakin kuat dan hebat bisa menjadi wajib. Hukum mengikuti sejarah, memperingati kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad, kalau kalian semua cinta kepada Allah, ikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad. Apa jaminannya? Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurun, Allah ampuni dosa kita. Mau dicintai Allah? Dicintai suami aja Masya Allah. Di TV ada iklan Samsung Jet Li, langsung dibelikan. Gak minta. Di TV ada iklan yang bikin glowing kalau pedicure gitu ya, langsung disiapkan. Dan itu kalau cinta suami sama istri, nggak diminta pun disiapkan. Persis orang tua cinta kepada anak, nggak minta pun orang tua siapkan. Bagaimana kalau Allah yang cinta kepada kita, dunia beserta istrinya akan mengabdi kepada kita. Ya dunia, ukhdum liman khodamani wastahdim khodamaka. Maka kita harus mendapatkan cinta Allah. Caranya ikuti Rasulullah. Yang kedua, wa yaghfir lakum, yakin kita semua punya dosa. Leres Bu? Gaduh dosa, meledos teka rasa gaduh, kurang mah jelma jejel kuhama. Leres? Komo keur ngora baheulanya loba dosa. Mun buah teh mah keur ngora haseum wajar. Ngan ayeuna mun geus kolot haseum kene kurang wajar. Lagi muda dulu jarang ke masjid, wajar sibuk. Ayeuna geus kolot teh ka masjid kene. Naon araheun? Damelan teu, kerjaan teu, di imah gerek naon? Tinggal persiapkan bekal untuk akhirat. Lagi muda haseum wajar, geus kolot haseum kene kurang. Ternyata kita semua pernah berbuat salah. Dengan cinta kepada Rasul, dengan mengikuti Rasul, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Kita hadir siang hari ini pun mudah-mudahan kita mendapatkan cinta Allah. Mudah-mudahan kita pun diampuni dosanya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Tanggung sedikit lagi berbicara tentang hukum. Bagaimana hukum mengikuti Rasulullah? Ada 4. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat haram. Jadi mengikuti Rasul tidak semua wajib. Ada yang wajib. Apa yang wajib?
sholat yang 5 waktu. Itu mah wajib mengikuti Rasul. Bacaannya harus sama, jumlah rakaatnya harus sama, menghadapnya harus sama, waktunya harus sama. Tanya Pak DKM, tanya Kang Haji yang sering ke berbagai benua. Tiap benua didatangi, Asia, Eropa, Australia, Saudi Arabia, di mana wae waktu sholat masami subuh ingda tuluil fajri, maghrib ingda gurubi samsi. Mau di Asia, mau Australia, mau Eropa sama waktu sholat. Ini wajib, tidak boleh sholat di belum waktunya. Sholat sudah habis waktunya tidak boleh, harus pada waktunya, harus sama, wajib. Bacaannya harus sama. Jangan mentang-mentang orang Cibaduyut Allah anu arti. Tetap harus Allahu Akbar. Lagamnya juga harus sama, lagam Arab. Tong pakai lagam Cililin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh. Lagam Arab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Lagamnya Arab. Enggak boleh lagam kita. Bahasanya bahasa Arab, lagamnya lagam Arab. Jumlahnya 4 sama dengan jumlah rakaat Rasulullah. Bacaannya harus sama, menghadapnya juga sama. Makanya nggak ada mustaqbilal kuloni, yang ada mustaqbilal kiblati. Dari Asia mungkin ke Mekah itu ke kulon, ke barat, tapi dari benua lain ada yang ke timur. Makanya menghadapnya harus sama. Ini wajib. Yang pertama. Yang kedua sunnah. Apa yang sunnah? Banyak. Tahajud sunnah, sholat duha sunnah, qobliyah sunnah, ba'diyah sunnah. Ada sunnah yang lebih ringan, mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Taqdimul yumna alal yusra, itu pun sunnah. Pakai baju tangan kanan dulu, pakai celana kaki kanan dulu, keluar rumah kaki kanan dulu. Kecuali 2 hal, masuk ke toilet dan keluar dari masjid, sunnah mendahulukan yang kiri. Kalau yang lain kanan semua. Masuk masjid kanan, masuk rumah kanan, masuk toko kanan, pakai baju kanan dulu, nyium pamajikan pipi kanan heula. Sunnah Pak. Kecuali 2 hal. Yang pertama keluar dari masjid, yang kedua masuk toilet. Sunnah mendahulukan yang kiri. Kenapa? Karena tempat sebelumnya lebih baik daripada sesudahnya. Di luar masjid lebih buruk daripada di dalam masjid. Di luar toilet lebih buruk daripada di dalam toilet. Ada ibu-ibu mal tahun muludan asup ke toilet sampai angkat uheula apa? Sunnah dahulukan yang kiri. Keluar dari toilet dahulukan yang kanan. Di dalam toilet disunatkan berdehem. Ini emang adon nyanyi. Kamu nyanyi lagu baheula. Anu tadi mah domba-domba kuring lipat. Eta mah lagu ayeuna. Kata Nabi, anjing. Eta mah lagu ayeuna. Ieu mah di jero WC lagu baheula. Coba melempar manggis. Ada keur di dalam toilet aya euna. Manggisku lempar, manggaku dapat. Jangan. Di toilet itu jangankan nyanyi, zikir pun tidak boleh. Makanya di dalam toilet yang disunahkan itu adalah berdehem. Aham, 1 ganjaran. Aham, 2 ganjaran. Kamu mau ngagerem mah, badak ganjaran. Jadi nanti pulang maulid Nabi, di rumah banyak yang berdehem di toilet beribadah. Kenapa disunatkan berdehem di toilet? 2 Pak hikmahnya. Yang pertama lil iklam, memberitahu orang mau masuk pas mau buka pintu ada dehem. Nggak jadi, di dalam ada orang. Yang kedua, kenapa berdehem? Karena berdehem adalah membantu proses perhijauan. Cemplung. Kalau mau gede tadi mah berat keluar. Ada yang sunnah mengikuti Rasul. Yang kedua mubah. Apa yang mubah? Kultur dan budaya.
Kultur dan budaya mah mau ikut boleh, tidak pun tidak apa-apa. Contoh, Rasulullah dilahirkan di kota Mekah. Budaya orang Mekah itu bajunya jubah seperti yang saya pakai. Orang Indonesia sholat sehari-hari mau pakai jubah mangga, mau pakai batik mangga, mau pakai koko mangga, mau pakai apapun mangga. Yang penting menutup Jadi jamaah di sini sholat mau pakai baju seperti yang bapak pakai silahkan. Mau pakai gamis, pakai jubah silahkan, itu mah kultur dan dari Madinah ke Mekah Rasulullah pakai unta 21 hari. Sekarang pakai bis 6 jam. Sudah ada kereta cepat 2 jam seperempat dari Madinah ke Mekah. Kita mau mengikuti Rasul, ada mau hayang tiga Rasul di Madinah ke Mekah tarik pakai ontak, mangga ari teu kesel. 20 jidinten. Itu kultur dan budaya. Kesana kesini dulu Rasulullah pakai unta, pakai kuda, pakai bigol. Hari ini kita mau ngurut tanah, kepertos Rasul pakai onta, mangga Pak, pinjam ke Taman Syariat. Ke kantor pakai onta, batur geus baralik kurang karek nepi. Pakai onta irah nepina ke kantor. Kenapa? Zaman dulu belum ada kendaraan di zaman sekarang. CRV da canaya komo CRV. Innova canaya komo neng Novi. Itu kultur dan budaya. Mau ikut boleh, tidak pun tidak mas. Jadi jangan saya tahu menyunah. Misalnya jika Nabi memakai gamis, belum tentu Pak, pakaian mah kultur. Mau pakai mangga, jadi tenan naon. Rek di kopiah mangga, Bapak ngaji pakai kopiah mangga, jadi tenan naon. Sholat pakai kopiah sah, tidak pakai pun sah. Yang penting waktu sujud jidat jangan terhalangi oleh rambut. Ada rambut ngahalangan dia, teu sah sholat apa? Itu kultur dan budaya. Habis sholat baca tasbih 33, baca tahmid 33, baca takbir 30. Cara menghitungnya di zaman Rasul pakai jari. Jari kita itu kan ada 10, ruasnya ada 3, berarti 30 tambah 3 lagi 33, gampang. Subhanallah, subhanallah. Maka saya mau pakai tasbih di beunkeut ya. Subhanallah, semangat. Tasbih digital, strek mangga. Apa pakai HP? Mangga. Yang penting jumlahnya 30. Kata ibu teh suami saya tukang bakso mau pakai jendil bakso, mangga. Bawa ke masjid 30 siki. Ilahi ya Rabbi anta maulana, subhanallah. Subhanallah. Lapar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang penting jumlahnya 30. Yang zaman itu dibaca 33-nya. Saya punya santri habis sholat cepet wiridanan tewak we hari hidup jam meni gancang wiridan kan saur Pak Kiai saat sholat teh sunas mau subhanallah 30, alhamdulillah 30, Allahu akbar 30. Emang ari ujang kumaha macana? Abdi mah saur Pak Kiai we ceuk kumaha? Subhanallah 30, alhamdulillah 30. Nyaho tereh maksudna jumlahna 30. Cara ngitungnya bebas Bu. Itu kultur dan budaya. Mau ikut boleh, tidak pun tidak masalah. Harus paham Pak. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Wajib dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Mubah dilaksanakan, tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa. Yang keempat, haram. Ada yang haram mengikuti Rasul. Namanya mahsuh. Khusus buat Rasul, tidak boleh buat umat Rasul. Apa itu? Punya istri lebih dari 4. Istri Rasul berapa? Lebih dari 4. Kita umat Rasul Pak maksimal punya istri 4. Setuju Bu? Maksimal punya istri 4. Kata para ulama syaratnya 4 kalau mau poligami. Ibu udah pada tegang Pak dengar poligami. Syaratnya 4, ada tidak di suami ibu? Yang pertama yang boleh poligami itu al-ghani, orang kaya raya. Kalau suami masih nyicil hati-hati, belum boleh poligami. Yang kedua al-mul, raja. Suami ibu raja bukan? RTG guys. Yang pertama al-ghani yang boleh poligami. Yang kedua al-mul, raja. Yang ketiga al-ulama. Atau gitu Kak Abdi Kiai Ustaz deh. Yang keempat al-majnun, orang gila. Kaya tidak, raja bukan,
ulama bukan keke hayang nyanduk ya. Jadi punya istri lebih dari 4 haram. Kalau lebih dari 2 maksimal 4 ada ayatnya, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi ini kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar. Subhanallah silakan tundukkan kepala kita, tutup mata dohir kita, buka mata batin kita, sejenak kita berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari bermohon selain hanya bermohon kepadamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari berharap selain hanya berharap ridhamu ya Karim. Kami berlindung kepadamu dari bergantung selain hanya bergantung akan pertolonganmu ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah kami dalam urusan rumah tangga kami. Amanahkan kepada kami kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah. Tanamkan di hati kami rasa cinta karenamu ya Allah. Kami sangat mencintai pasangan kami. Kami sangat mencintai kedua orang tua kami. Kami sangat mencintai putra putri kami. Tanamkan rasa cinta itu karenamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lahirkan dari kami keturunan yang soleh dan solihah, anak-anak yang menjadi investasi bagi kehidupan kami, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tatkala kami menatap ke atas yang ada hanya tanah merah, ke sekujur tubuh yang ada hanya kain kapan dan kapas, saat itu tidak ada yang kami harapkan kecuali doa dari anak-anak kami yang soleh. Solehkan putra putri kami ya Allah. Solehkan putra putri kami ya Allah. Silahkan tatap wajahnya, sebut namanya. Solehkan putra putri kami ya Allah. Jadikan mereka ahli ilmu, ahli ibadah ya Rabb. Ampuni kesalahan kami ya Rahman. Kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Boleh jadi sulitnya kami mendidik anak-anak kami karena dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Ayah ibu kami adalah orang yang telah menyebabkan kami ada. Darah daging kami adalah darah dagingnya. Kehidupan kami adalah kehidupannya. Ayah ibu kami rela kurang tidur, yang penting kami anaknya nyenyak. Ayah ibu kami rela kurang makan, yang penting kami anaknya kenyang. Hitam legam pundak ayah kami, nampak kelelahan di raut wajah ibu kami. Semua itu adalah untuk mendidik dan membesarkan kami. Tapi banyak di antara kami ya Rabb, tatkala kami sudah mampu kami melupakan mereka. Bahkan ada yang malas sekedar berziarah ke makamnya. Ampuni ya Allah, kami tidak mau kelak anak-anak kami berbuat seperti itu kepada kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Sebab namanya, sayangkan wajahnya. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Seandainya ayah ibu kami masih hidup, panjangkan usianya dalam keadaan taat kepadamu. Seandainya suatu ketika akan kau ambil
Ambillah mereka dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ya Rabb, seandainya orang tua kami sudah mendahului kami, tempatkan mereka di sisimu ya Rahman. Ampuni kesalahannya ya Karim, muliakan kedudukannya ya Rabb. Berikan kesempatan kepada kami untuk berjumpa dengannya di surgamu ya Allah. Ya Allah, kami rindu menatap wajahnya, kami rindu mendengar suaranya, kami rindu mencium tangannya. Tapi di dunia kami tidak akan pernah berjumpa lagi. Maka pertemukan kami kelak dengannya di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, amanahkan kepada kami bekal untuk beribadah kepadamu, rizki yang berkah, rizki yang manfaat, rizki yang banyak, rizki yang membuat kami semakin dekat denganmu ya Rahman. Ya Allah, kami rindu kepada kekasihmu Muhammad ya Allah. Undang kami ke rumahmu ya Allah, undang kami ke Madinah ya Allah. Kami ingin mengucapkan salam di depan makam Rasulullah. Layakkan kami menjadi tamumu ya Karim. Tak pernah berjumpa kami dengan beliau, tak pernah menatap wajah beliau, tak pernah mendengar suara beliau. Dengan acara ini bukti cinta kami kepada beliau. Pertemukan kami kelak dengannya di surgamu ya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, kumpulkan kami bukan hanya di tempat ini, tapi pertemukan kami kelak di surgamu ya Rahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu saja yang bisa disampaikan. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hurma shaba wa dama qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.